utamanya adalah memperkenalkan Allah sehingga umat manusia mengenal Allah dan menuhankan hanya Allah. La ilaha illallah, tiada ilah selain Allah. Ini tugas yang paling utama dari semua Rasul dan Nabi, adalah memperkenalkan Allah sehingga benar-benar bersih, lurus, kuat tauhidnya. Di antara ciri ketauhidan seseorang adalah roja, harapnya itu hanya kepada Allah, tidak ada harap dari selain Allah. Bulat bahwa semua nikmat hanya milik Allah, semua nikmat hanya dari Allah, semua nikmat hanya bisa terjadi dengan izin Allah. Jadi orang yang tauhidnya bagus pasti tawakalnya hanya kepada Allah. Dan khauf, takutnya juga kepada Allah, tidak takut ke makhluk, karena makhluk tidak bisa memberi mudarat tanpa izin Allah. Nah, Imam Ibnu Athaillah mengatakan ada dua cara supaya kita berharap hanya dari Allah dan tidak pernah berputus asa kepada Allah. Caranya adalah lihat apa yang Allah karuniakan selama ini kepada kita. Dari mulai kita di rahim ibu, janin, dari mulai sel berbelah, terus setiap waktu kita ada dalam limpahan karunia Allah, tidak pernah berhenti sekejap pun juga. Adik-adik ini boleh pindah sini nak? Nah, pindah ya, yang tidur-tidur, yang ngantuk-ngantuk di sini ya, diisi oleh yang serius. Ya, agak berat kalau di depan yang dilihatnya yang sedang tidur ya. Ini Abah, Abah. Adik-adik ke depan, adik-adik mungkin diberi tempat yang leluasa untuk istirahat ya. Adik-adik yang ngantuk boleh di pinggir sini atau cuci muka ya. Ini kajiannya agak berat untuk adik-adik, jadi kemungkinannya tidak fokus. Dan kalau tidak fokus, pas di depan saya kelihatannya akan lebih baik yang fokus. Adik masih ngantuk? Kalau ngantuk bisa di sini ngantuknya. Pindah sini sayang. Kan? Hey. Jadi semua ancaman, bahaya, musibah itu tidak akan terjadi tanpa izin Allah. Kalau Allah izinkan terjadi, Allah tidak izinkan tidak terjadi. Tapi setiap yang zalim akan memikul dosanya. Misal kita kehilangan dompet, itu terjadi dengan izin Allah, tapi copet memikul dosanya dan kita tergantung cara menyikapinya. Kalau kita menyikapinya ridho dengan ujian lalu sabar, walaupun kita sempurnakan ikhtiar sebagai amal soleh, maka kita dapat pahala dari hilang dompet. Termasuk di Palestina, penyerbuan Israel tidak bisa terjadi tanpa izin Allah, tapi Allah tidak ridho. Penyerbuan itu menjadi ujian bagi orang-orang yang beriman di Palestina, menjadi jalan syuhada bagi hamba-hamba Allah yang Allah pilih. Syahid itu susah. Kita susah di Indonesia ini mendapatkan syahid. Di sana dimudahkan oleh Allah. Kemudian yang terluka itu pasti ada perhitungannya di sisi Allah. Memang dizolimi, tetapi seperti kata anak Palestina, anak kecil, kami tidak ada rugi.
Ayah saya terbunuh jadi ahli surga. Rumah kami hancur, Allah yang akan menggantinya. Tapi mereka pasti jadi ahli neraka. Mereka tidak mengenal Allah, kami mengenal Allah. Ini mahal. Nikmat mana yang diberikan di jalur Gaza yang sedang digempur Israel atau di sini? Kalau secara duniawi sepertinya kita yang nikmat, tapi secara pahala, keyakinan di sana lebih nikmat. Walaupun pahit dunianya. Nanti sesudah ini kita akan bahas. Dan bila kita ingin merasa takut kepada Allah, sesudah kita ingat nikmat dari Allah, kemudian kita ingat apa yang kita lakukan kepada Allah. Jarang syukur, sholat tidak khusyuk, ketakdir tidak ridho, dosa demi dosa. Makin kita bisa mengingat aib dan dosa pengkhianatan kita ke Allah, insya Allah akan timbul takut. Dengan kata lain, bagi orang yang jarang menafakuri nikmat dari Allah, susah bertauhid. Dan bagi orang yang jarang menafakuri dosa dan aibnya, kezaliman dirinya kepada Allah, dia tidak akan bagus tauhidnya. Baik, lanjut ya, yang selanjutnya 161. Rubbama afadaka fil lailil qabdi ma lam tastafid fi isyraqin naharil basti la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Mungkin engkau mendapatkan karunia ilmu ma'rifat pada saat gelapnya kesedihan, apa-apa yang tidak engkau dapatkan pada saat terang nikmat kesenangan. Kamu tidak mengetahui yang manakah yang lebih dekat bagimu manfaat keuntungannya. Yang menguntungkan bagi kita adalah yang membuat kita selalu ingat Allah, yakin ke Allah, patuh ke Allah, pasrah ke Allah. Itu yang menguntungkan. Kalau kita diberikan pujian, kemudian kita jadi lupa ke Allah, seakan-akan ini jerih payah saya, ini ide saya, ini perjuangan saya, ini pengorbanan saya. Kita dipuji oleh orang, wah Bapak sukses, sudah bikin perusahaan, sudah bangun pesantren, ya inilah ide saya. Dulu saya, berarti dia gagal. Walaupun diberi perusahaan, walaupun diberi pesantren, karena dia sudah lupa kepada Allah, malah jadi ujub menuhankan dirinya. Karena harusnya ketika pujian datang kepada kita, kita langsung hilang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wah, pesantrennya bagus, semuanya adalah ciptaan Allah. Semua sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Tidak ada yang membesarkan selain Allah. Tidak ada yang membangun masjid selain Allah. Tidak ada yang mendatangkan santri selain Allah. Semuanya adalah min fadli rabbik. Dan asli itu pengakuannya bukan acting ya, bukan ingin disebut tawadu. Karena ada yang saya tidak punya apa-apa, tapi tujuannya adalah supaya dianggap tawadu. Itu tidak asli. Benar-benar hatinya yakin. Saya mikir apa? Kalau Allah nggak ngasih otak ke saya, tidak bisa mikir. Saya mikir ide apa? Kalau Allah tidak ngasih ide ke saya, tidak bisa mikir. Kita berjuang apa? Kalau Allah tidak ngasih tenaga, tidak ada yang bisa kita lakukan. Kita nyumbang, siapa yang ngasih rezekinya? Kalau Allah tidak ngasih rezekinya, kita tidak bisa nyumbang. Jadi orang yang benar-benar diberi nikmat dan dia menghilang, yakin semua nikmat ini milik Allah, dari Allah, sehingga tidak ada yang dipikir dari nikmat ini selain syukur. Lulus. Tapi faktanya, kalau orang diberi pujian, diberi kemudahan, kelapangan, nyaris lupa ke Allah, kecuali basa-basi. Alhamdulillah, alhamdulillah. Hatinya saya
Saya yang berjuang, ini perjuangan pengorbanan saya bekerja keras, ini saya berpikir keras, ini saya, berarti dia tidak lulus. Karena wama bikum min ni'matin faminallah. Hati-hati nih, kalau ibu, ini banyak tamu nih, ada 5 MT. Ibu datang anaknya, ibu alhamdulillah anaknya lulus hafiz Quran 30 juz. Memang sih ini ide saya, anak saya itu dimasukkan ke pesantren. Suami saya sih sebetulnya kurang mendukung. Aduh, udah ngangkat diri ngejatuhin suami. Bagaimana Bu supaya anaknya jadi hafiz Quran? Ya saya tiup aja keningnya. Padahal kutu aja yang pusingnya. Langsung ngangkat diri seakan-akan anak jadi hafiz itu adalah berkat doanya, berkat perjuangannya, berkat pengorbanannya. Salah. Anak jadi hafiz itu karena maunya Allah. Ujian bagi ibu bapaknya yang jarang ngaji. Jadi jangan ngaku-ngaku. Hati-hati ya. Diberi nikmat itu lebih mudah lupa ke Allah. Nah sekarang di Palestina ini bom berjatuhan setiap waktu. Tidak ada yang disebut selain Allah. Karena tidak ada yang bisa melindungi. Negara-negara Arab sekitarnya tidak ada yang membela. Kecuali Hizbullah dari Lebanon dan Iran. Selebihnya diam. Tidak banyak mungkin mengirim makanan dan obat-obatan. Tapi bom berjatuhan. Pada saat seperti itu tidak ada yang terbayangkan bisa menyelamatkan kecuali hanya Allah. Itulah saat terbaik dalam hidup kita. Pada saat seperti itu tidak ada. Seperti itu justru lebih terbuka ketika dalam kepepet kesulitan. Jadi kalau sebetulnya kita dalam kepahitan, kesulitan, itu bagian nikmat dari Allah kalau membuat kita dekat dengan Allah. Berapa banyak ibu-ibu
jadi ahli tahajud. Ketika suaminya lincah lagi, ya Allah, biasanya nggak tahajud. Harus berterima kasih tuh kepada suami yang lincah, karena sudah menjadi syariat ibu ahli zikir, ahli tobat, ngaji terus ya. Berapa banyak yang ditagih oleh debt collector dan wiridnya kuat. Harusnya berterima kasih tuh ke debt collector, karena sudah menjadi jalan dia berlindung ke Allah. Sebelumnya nggak ada takutnya, nggak berlindung ke Allah. Berapa banyak koruptor yang ditangkap yang sekarang jauh lebih soleh dibanding sebelumnya. Di penjara jadi bagus sholatnya, jadi ngaji, itu nikmat itu. Dibanding jadi pejabat sebelum ditangkap, sholat belang betong, Jumatan tidak mau telat 2 kali, yaitu kalau ke masjidnya telat pulangnya duluan. Petantang petenteng, sombong, merasa dilayani, nyuruh seenaknya. Tapi ketika ditangkap, di penjara udah gak bisa sombong, karena namanya juga narapidana. Di sana tidak bisa sembarangan, tidak bisa maksiat, tidak bisa berzina. Kalau toh di penjara jadi taat, itu nikmat yang lebih besar dibanding ketika jadi pejabat. Harusnya berterima kasih itu sama yang nangkepnya ya. Difitnah, dengan difitnah kita telepon ke sini tidak ada yang bela, telepon ke sana tidak ada yang bantu. Akhirnya kepada Allah, ya Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil, hanya Engkau satu-satunya. Itu saat terbaik dalam hidup kita, ketika kita tidak bersandar kepada apapun siapapun selain Allah. Jadi saat terbaik itu bukan ketika kita dipuji, dikagumi, diwisuda, diangkat-angkat, kemudian dapat jabatan. Itu lebih mudah lupa ke Allah. Saat terbaik adalah ketika saat kita bertauhid, yakin kepada Allah dengan segala janji dan jaminannya. Apakah mungkin kita dipuji bisa bertauhid? Mungkin. Kalau ketika dipuji, yakin ini pujian adalah ujian. Allah menggerakkan orang memuji kita untuk menguji. Nah, pada waktu kita dipuji, hadirin sekalian, telah menjadi juara ini Bapak Al-Mukarram, dihormat-hormat, tapi hati, ya Allah, Engkau tahu saya tidak layak, saya ini hamba berlumur dosa, ahli maksiat, berselimut aib, sholat tidak pernah khusyuk, pikiran jarang ingat padamu. Pada waktu dipuji-puji, hatinya ingat bahwa ini ujian dari Allah, bahwa orang memuji karena Allah menutupi aib, sehingga dia tidak menikmati pujian dan dia malah banyak tobat. Nah, itulah saat terbaik, ketika hilang diri kita, yang ada adalah karunia Allah semata. Bisa kebayang tidak ini hadirin? Berat ya deh ya. Nggak apa-apa kalau ada yang nggak ngerti juga deh. Ini pembicaraan orang dewasa. Yang di depan saya ini celinguk, kita ada yang ngomong apa katanya. Ya, ini jadi pelajaran juga. Ke depan, yang di depan saya ini yang bermasalah saja ya. Jadi lebih menikmati, iya, solusi ya. Adik-adik nih kayaknya kurang masalahnya deh ya. Jadi dikasih solusi juga nggak ngerti, nggak apa-apa deh. Mudah-mudahan berkahnya ya. Ya, karena kalau wajah-wajah masih muda gitu, masalahnya masih sedikit. Tapi sudah mulai besar. Seperti yang SMA dengan kuliah beda masalahnya. Sudah kuliah lebih stres. Lulus kuliah lebih stres lagi.
karena belum dapat kerjaan. Udah gitu nikah, stres lagi, kontrakan, lalu punya anak, lebih stres lagi. Begitulah ya. Jadi nanti yang di sini nih wajah-wajah stres ya, supaya mantap nanti. Kan nanti akan begini-begini. Gitu. Kalau anak-anak, nah ya kena kurang tekanannya ya. Tolong Ustaz Fahrudin jadikan SOP ya. Nanti di luar ditanya yang paling stres di sini. Baik, sekarang secara aplikasinya ya. Ini agak kebanyakan treble-nya nih. Kurangin treble-nya, maaf ya. Jadi Bapak Ibu yang baik, jangan menganggap remeh kepahitan. Karena kepahitan itu boleh jadi nikmat yang lebih besar daripada kelapangan. Karena bahagianya seseorang itu bukan pada kelapangan, tapi bahagianya seseorang itu dari kedekatan dengan Allah. Sekarang mana yang paling membuat kita dekat dengan Allah, itulah nikmat terbesar. Ada kalanya lumpuh, ada kalanya dengan jadi buta, ada kalanya dengan bangkrut, ada kalanya dengan ditipu, ada kalanya dengan dipenjara. Pokoknya banyak kepahitan itu lebih memudahkan orang dekat ke Allah. Jadi artinya apa? Artinya kalau kita sedang diberi kelapangan, mudah, sehat, lancar, harus lebih waspada. Harus lebih waspada. Karena kelapangan ini lebih mudah kita melupakan Allah. Dan berarti tidak lulus. Usaha lancar, untung besar, tiap keperluan ada, tapi pada saat yang sama sholat telat, udah telat cepat, udah gitu jarang ingat Allah, malah ingat yang lain-lain di waktu sholatnya, tidak mau sholat sunnah karena ada urusan itu. Padahal rezeki makin banyak, anak dipuji di sana, masuk ke perguruan tinggi yang disukai, semua dunia itu diwawai, dunia ini mudah, suaminya dipromosikan karirnya bagus, ibu ke salon aja langsung bisa didempul dan di operasi plastik ya, lancar, operasi plastiknya tidak gagal. Semua dimudahkan urusan dunia, tapi saat yang sama ke Allah tidak ingat, tahajud tidak ingat, baca Quran jarang, kemudian zikir jarang, doa juga jarang. Ketika ditanya kenapa jarang doa, habis semuanya udah ada, mau minta apa lagi? Aduh, pada minta syukur, minta ampun ke Allah, rezekinya belum dipakai benar. Hati-hati, hati-hati. Yang dipuji, yang dikagumi, yang lancar, yang banyak subscribernya, yang badannya sehat terus, yang urusannya lungsur langsar, tapi tidak nambah syukur ke Allah, berarti itu kena musibah. Sebaliknya, yang difitnah, yang sakit, yang ketipu, yang PHK, yang disakitin pendamping hidupnya, atau kejadian pahit apapun, tapi membuat dekat dengan Allah, itu nikmat yang sangat besar. Jadi mari kita lihat paradigma nikmat besar itu jangan dari pandangan duniawi, tapi jadi dekat dengan Allah atau tidak. Masih ingat kisah yang ada yang nanya itu, saya ini padahal sholat saya masih belang betong katanya, tapi bisnis saya lancar, proyek-proyek saya bagus semua, mobil bagus, badan saya nggak sakit-sakit, keluarga saya juga lancar, padahal saya jarang sholat, Jumatan juga langka, zakat juga nggak saya, padahal saya juga suka maksiat. Misal ada yang berkata begitu, tapi saya tidak kena musibah, tidak ada yang memfitnah. Justru musibahnya itu, musibahnya dimudahkan dunia, tapi terhalang untuk dekat dengan Allah. Tidak pernah ke masjid, tidak bisa tahajud, tidak saum, tidak baca Quran, itu musibahnya. Ditutup jalan untuk bisa mendekat ke Allah.
Baik, begitu ada pertanyaan. Jadi jangan dulu merasa bahagia ya. Nanti yang jadi presiden itu juga cobaan. Mudah-mudahan kita punya presiden yang soleh. Bisa lanjut. Mudah-mudahan kita punya pemimpin negara yang berakhlakul karimah. Sudah kita ini data tamu kunjungan Rumah Quran Nurul Jami. Bukan amin, ngacung bu. MT Miftahul Jannah. Udah, jangan nyebut-nyebut itu. MT Az-Zahra mana? Di atas, alhamdulillah. Iya bu. SMP Alam Karawang. Ini udah SMP, belum banyak masalahnya. Pantesan udah gitu hidupnya di alam ya Pak ya. Di daerah hutan mana adik-adik? Di Karawangnya di hutan. MT Afsus Salam. Mana? Cuma satu? Belakang. Alhamdulillah. Terima kasih ya. Banyak tamu ini, Masya Allah. Pesantren Putra Putri, pesantren Kuadran. Benar ini namanya gini? Dan Fahim Quran Bogor. Masya Allah, selamat datang. Jadi sederhanakan hidup ini ya. Sekali lagi hidup ini hanya apa? Hanya mampir. Di dunia ini hanya mampir. Dunia ini hanya mampir, hadirin. Ingat, pencipta kita siapa? Tuhan kita siapa? Kita sebagai apa? Hamba Allah. Dunia ini apa? Pelayan kita. Allah Tuhan kita, kita hamba Allah. Dunia berikut isinya pelayan kita. Kalau ini pas, kita bahagia. Terjadinya tidak bahagia kalau pindah ke sini nih. Dari menuhankan Allah turun ke bawah jadi menuhankan dunia, menuhankan harta, menuhankan gelar, menuhankan jabatan, menuhankan penampilan, menuhankan pujian orang. Sekarang lagi tren menuhankan followers, menuhankan apa tuh yang itu posting apa namanya, konten ya, namanya hakon, hamba konten, semua demi konten. Ada yang menuhankan syahwat, menuhankan amarah, itu di bawah di sini, makanya tidak akan bahagia dan tidak akan mulia serta tidak selamat. Yang benar itu dunia berikut isinya pelayan kita. Ini seperti kursi ini pelayan saya ya. Pakaian mikrofon ini melayani saya dalam mengabdi kepada Allah. Tapi bukan kita pelayan dunia. Nah banyak orang yang hidupnya diperbudak harta. Apa cirinya? Sebetulnya ini buat ceramah nanti malam ini. Mau tidak disebut hamba dunia? Mau tidak? Hamba dunia mau, budak dunia mau. Dasar anak-anak SMP tengarti mau katanya dia. Kurang dewasa deh. Mau disebut ini hamba dunia, diperbudak dunia, mau tidak? Berarti kita sepakat bahwa hamba dunia tuh jelek. Nih beberapa ciri-cirinya, Bu. Ibu, khusyuan mana ibu-ibu? Sholat atau dandan? Nah,
ciri itu. Kalau hamba Allah khusyuan sholat, kalau hamba penampilan khusyuan gitu, ya kan? Sholat semenit selesai, dandan sejam bu, 2 jam ibu. Banyakan mana baca Al-Quran atau baca berita dan medsos? Nah, udah jelas hamba siapa, ya enggak? Bukan tidak boleh baca yang lain-lain, tapi mana yang lebih dominan? Banyakan mana uang buat sedekah atau untuk belanja keperluan dan kesenangan diri? Nah, itu bisa dilihat nih. Mana yang lebih dipikirkan, ingin dipuji Allah atau dipuji manusia? Apa cirinya ingin dipuji manusia? Sering sakit hati. Kalau orang yang senang dipuji Allah mah gak ada sakit hati. Makin sering luka, makin sering tertekan, makin sering perih, itu pasti ngarap-ngarap dari selain Allah. Sebab kalau ngarap-ngarap dari Allah tidak akan seperti itu hatinya. Tenang. Pikir. Orang yang sibuk ingin dipuji Allah tidak berarti meremehkan bersikap ke dunia, tapi mayoritasnya ke Allah hatinya. Coba ibu pikirkan, ibu bahagia mana? Ingat suami atau ingat Allah? Jawab. Ingat suami jadi bahagia atau jadi mual, Bu? Mual. Ibu jangan memuntahkan kedendaman di sini ya, biasa aja nyebut mualnya, karena nada itu mencerminkan penjiwaan. Kebanyakan ingat orang, hati jadi tenang atau gelisah? Gelisah. Bukan tidak boleh ingat orang, gimana kita gaul dengan orang, tapi tiap ingat orang langsung ingat Allah, baru tenang, baru benar. Kalau ingat orang terus-terusan, nggak pernah bahagia hidup ini. Betul, Bu? Makanya ibu nggak usah deh terlalu cinta sama suami. Ngelawan. Ini nasihat benar, Bu. Saya tidak mengatakan tidak boleh cinta, bukan. Jangan terlalu cinta. Cinta yang nggak ada masalah. Tapi kalau sudah terlalu, itu sudah akan menuhankan suami. Jangan terlalu cinta ke suami, karena suami ibu belum tentu kenapa ini? Ada masalah nih pengajian-pengajian ini ya. Seperti yang memuntahkan jiwa tertekan. Karena suami ibu itu belum tentu, bukan belum tentu benar. Suami ibu mah boro-boro ngebahagiain istrinya, ngebahagiain diri sendiri aja susah. Benar, Pak? Ini wajah-wajah menunduk begini, wajah-wajah tertekan. Bapak ingat istri bagaimana? Aduh, itu dia. Makanya saya itikaf juga. Begitu. Ternyata itikaf lebih tenang daripada di rumah. Karena di masjid lebih ingat Allah. Di rumah ingat cicilan. Bukan tidak boleh mikir makhluk, tapi jangan kelamaan. Harus langsung ingat Allah. Ingat anak, ingat Allah. Anak saya belum sholat, ingat Allah. Allah yang bisa memberikan taufik
anak bisa sholat. Kenapa ya anak saya belum mau sholat? Ini ujian dari Allah. Jangan-jangan karena ibu bapaknya jarang tobat. Wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aidikum. Musibah apapun yang ada padamu diundang oleh tanganmu sendiri, dosamu. Astagfirullah ya Allah. Ya Allah, saya ngaku saya belum jadi orang tua yang benar, saya belum jadi contoh yang baik, saya sholatnya juga jarang khusyuk, saya ngajinya juga tidak ngerti, mulut saya sering marah-marah. Astagfirullah. Gara-gara lihat anak belum baik, langsung ingat Allah. Allah yang membulak-balik hati anak, supaya dibulak-balik hati anak. Allah tahu kelakuan kita sebagai orang tuanya, kita banyak dosa, nggak pantas dititipin anak soleh. Akibatnya kita tobat. Gara-gara ingat anak yang belum baik akhlaknya, ibu bapak bisa tobat karena ingat ke Allah. Kalau nggak ingat Allah, jengkel, marah-marah. Benar? Bu, karena banyak ibu-ibu nih, ingat suami harus langsung ingat. Gimana coba caranya, sebutin. Kalau ibu lihat wajah suami langsung ingat. Yang benar. Gimana caranya? Iya, pas lihat wajah, ya Allah. Nyebut itu penghinaan. Dulu mah misal ibu bangun suami lagi tidur ngorok, ibu teh jangan kieu pisan, apalagi sudah nonton drakor sebelumnya, drama Korea ganteng-ganteng karena pakai wajah plastik ya. Lihat suami, ya Allah, ini ciptaanmu. Gak boleh, kok gagal? Gak boleh, udah sempurna itu. Petot-petot juga halal. Ini yang menjadi jalan rezeki darimu untuk saya. Dulu waktu nikah mah si bapak teh gagah, sekarang gigi tinggal 2. Ya Allah, saya marido, titip, ampuni dosanya, kesalahannya. Gitu, ingat Allah. Nah kalau jengkel udah pasti menjengkelkan. Tinggal doa yang baik, dah halal ini tuh. Sudah menjadi jalan ladang pahala bagi ibu. Kebaikan suami ibu bersyukur ibu dapat pahala. Kejelekan kekurangan suami ibu sabar dan membantu memperbaiki, ibu dapat pahala. Enggak ada ruginya. Kalau misalkan suaminya rada lincah lagi, nggak bisa dinasehatin bu. Lebih baik doa, ya Allah, titip suami saya ini. Kelihatannya puber kelima nih. Lincah pisan ngahewat wae. Nyisir terus ya. Titip ya Allah, titip, jaga pandangannya, jaga hatinya. Itu lebih efektif daripada awas ya Pak, tong gitu-gitu nggak ngepek, makin lincah, ada alasan di rumah mah horor katanya. Jangan diancam. Ke Allah aja, sholat lagi. Suami dinas luar malam-malam sholat. Ya Allah, Engkau tahu suami saya di mana, sedang apa, titip ya Allah. Hanya Engkau. Allah lihat tidak ibu sholat? Jawab. Lihat tidak? Allah dengar tidak doa ibu? Allah tahu keresahan hati ibu tidak? Allah tahu ibu meminta tolong ke Allah tidak? Tahu tidak? Disia-siakan tidak oleh Allah. Bandingkan dengan si ibu cemburu buta, awas siapa tong kamana wae mana teh di video call selalu patroli, enggak ngepek karena mengandalkan selain Allah. Jelas? Nah seperti itulah kurang lebih hidup ini. Sama urusan apapun jangan kelamaan. Coba mikirin hutang, lama-lama jadi bahagia, jadi stres. Kok kompak begitu?
bisa sering kesini nih ibu-ibu. Lega katanya di sini. Tekanan selama ini bisa keluar. Apa katanya? Bisa teriak sambil ngumpet bu. Yang sok gimana ibu aja ya. Udah capek-capek, udah ngongkos, masa nggak teriak yang Allah. Sholat ya Allah tolong bayarin utang. Ada doa-doa yang dicontohkan agar hutang kita dilunasi. Tapi kalau belum apa doanya, ya Allah hanya Engkau pemilik langit dan bumi. Ampun, saya berhutang bukan karena apa-apa, saya berhutang karena putu ya Allah. Kontrakan habis, buat belanja nggak ada. Wahai yang maha kaya, pemilik langit dan bumi yang maha baik, yang maha mendengar, yang tidak pernah mengecewakan, tolong bayarkan hutang ya Allah. Bilang aja gitu. Tapi harus bulat hatinya. Karena Allah tidak mengijabah doa yang hatinya lalai. Harus bulat. Hanya Allah yang bisa bayarkan. Enggak mungkin disia-siakan, enggak mungkin. Enggak mungkin orang yang tawakal itu dijamin kok oleh Allah. Masalahnya selama ini kita enggak berharap ke Allah dan tidak bulat keyakinan kita, hanya Allah yang bisa bayarkan. Kalau Allah mau bayar, dari mana aja. Dari mana aja. Tidak harus terpikirkan oleh kita. Ya ada kejadian. Seseorang punya hutang, usaha. Terpikirkan oleh kita. Minta hanya ke Allah, gak bicara ke siapa-siapa. Allah yang maha tahu segala keadaan. Tinggal ngebulak balik hati orang yang punya uang. Dan tiba-tiba ingin membayarkan. Siapa yang menggerakkannya? Itu amalannya yang paling utama. Jangan bercabang, jangan ada celah. Allah pemilik segala-galanya, penguasa segala-galanya, penentu segala-galanya, yang maha baik, maha tahu, maha bijaksana, maha pengasih, maha penyayang, tidak pernah mengecewakan. Orang yang ingkar saja oleh Allah diurus, apalagi orang yang benar-benar yakin kepadanya. Inilah rezeki termahal, terbesar dalam hidup. Dan itu biasanya datang kalau kita dalam kesempitan. Kecuali orang yang diberi nikmat, sangat syukur dapat juga nikmat itu. Demikian. Ada pertanyaan, silahkan. Halo, mari. Ini Endud lagi nonton ya Endud. Endud ini sahabat saya yang oleh Allah ditakdirkan lumpuh. Adik kakaknya bernama Teh Isoh. Kalau nggak salah 46 tahun sudah lumpuh, berbaring duanya. Ibunya meninggal, bapaknya meninggal. Tapi tetap saja rezekinya datang sendiri. Datang itu ke kamar. Tidak bisa wudhu, ada yang membantu wudhu. Tidak bisa ke mana-mana, ada yang ngegotong. Sakit, ada dokternya. Rezeki datang sendiri. Dulu ada Mas Punto, saya ingat di lantai 4 ya, kan? Di lantai 4. Lantai 4 tunanetra. Kakinya lumpuh. Ini ganda nih, mata nggak lihat, kaki lumpuh. Gimana rezekinya? Naik itu dari bawah tuh, merayap set ke tangga ini terus saja. Mendekat ke kamarnya, masuk tuh rezekinya tuh, piring, sendok, gelas, masuk. Ada aja di depannya, dibawa oleh santri maksudnya. Bukan merayap sendiri, ada yang bawa. Allah gerakan. Sekarang tidak di sini. Sekarang di mana? Dengan istrinya, ya. Di Buah Batu. Oh. Allah gerakan, ada muslimah yang mau jadi istrinya. Begitulah.
Ya semuanya ada yang ngatur. Ada pertanyaan silakan. Kalau tidak ada, alhamdulillah. Adakah? Nyari di sini kan? Ada? Kalau tidak lebih baik tidak ya. Enggak. Datang. Iya Bu, sabar ya. Ibu-ibu bahagianya kalau bunyi ya. Silakan Bu, maaf ya. Ke depan mungkin banyak kependekan ini, di belakang nggak bisa lihat ya. Ininya nanti di bawah yang tinggi sama seperti malam Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Maaf izin, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dari teman kami SMA Putri telah berpulang ke rahmatullah. Mohon doanya untuk ayahnya bernama Zulkifli ST bin Mukhtar S. Dan teman kita masih dalam perjalanan dari luar negeri menuju ke Indonesia. Ya, dapat kabar, terima kasih diingatkan kembali ya. Ini anaknya sedang ikut olimpiade di Thailand dari perwakilan pesantren Darul Tauhid dan ayahnya wafat sehingga kembali dari sana. Mari kita doakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya Allah, jadikan saudara kami ini wafatnya wafat yang Engkau berkahi. Ampuni seluruh dosanya, terima semua kebaikannya, lapangkan kubur, ringankan hisab ya Allah. Jadikan keluarga yang ditinggalkan Engkau yang menjaganya ya Allah. Kumpulkan kelak semuanya di surga-Mu ya Arhamar Rahimin. Jadikan wafatnya beliau menjadi hikmah bagi kami agar menambah amal soleh kami. Ya Allah, terimalah semua kebaikannya. Taqabbal minna ya Arhamar Rahimin. Amin ya Rabbal. Ajal tidak pernah diduga ya. Allah merahasiakan ajal 3 hal: waktu, tempat, cara. Kita akan meninggal pada waktu yang ditetapkan. Kita akan datang ke tempat kita dicabut nyawa dan dengan cara yang Allah kehendaki. Orang tidak bisa meninggal kecuali dicabut nyawanya oleh malaikat atas perintah Allah. Walaupun bunuh diri, kalau tidak dicabut nyawa tidak bisa mati. Tapi kalau bunuh diri dan dicabut nyawanya maka dia mati rugi. Orang yang meninggal dalam kebaikan disebut husnul khotimah. Agar husnul khotimah, agar kita meninggal baik, maka usahakan setiap waktu jadi orang baik. Pikirannya baik, perkataan baik, perbuatan baik, terutama hatinya baik. Terus saja begitu sampai nanti hadiahnya dari Allah adalah kebaikan, yaitu husnul khotimah. Semoga yang di perjalanan juga dimudahkan Allah ya. Silakan, ada pertanyaan lainnya? Ada? Tidak ada, nggak apa-apa Pak. Oh, silakan 1, 2. Maaf ya Pak, ada yang bisa bantu? Insya Allah nanti malam kajian Ma'rifatullah, yaitu tentang ciri-ciri pecinta dunia. Tadi baru sedikit ya. Nanti kita akan tahu sebetulnya kita tuh pecinta dunia atau tidak, walaupun tidak mau ngaku. Iya Pak. Mim sudah. Oke. Tenang. Udah on Pak. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya, saya Galang dari Karawang, gurunya anak-anak. Tadi ya. Jadi begini Pak, Bapaknya jauhkan sedikit, ya bicaranya lebih tenang. Silakan. Oke, tadi AA menyebutkan bahwa yakin bulat
insya Allah Allah akan membantu. Ya, Saat kami sudah yakin, tekadnya sudah bulat, sudah minta sama Allah, ya Allah tolong Pak. Tapi masih belum ada hasil. Mungkin persepsi kami sebagai manusia. baik. Adakah amalan-amalan khusus atau memang ibadah yang lain sebagainya untuk mempercepat pertolongan-pertolongan tersebut? Terima Baik. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang paling tahu yang terbaik waktunya itu adalah Allah. Jadi tidak ada yang terlambat dan mau apa juga dipercepat, ya kan? Karena nikmat besarnya itu bukan pada pertolongan Allahnya, nikmatnya itu kita yakinnya ke Allah. Jadi kita jadi yakin, dan kalau udah yakin betul, hati ini akan berbaik sangka kepada Allah. Berarti tadi masih kurang yakin, makanya nunggu-nunggu, merasa kita lebih pintar dari Allah, ya kan? Cepat nih Allah, malam ini harus dibayar. Nanti datang debt kolektornya, nanti jam 6:05 katanya tolong ya. Ternyata jam 7 belum juga datang yang bayarin, debt kolektor datang. Bukan berarti tidak ditolong. Tapi ketika ada debt kolektor, hati tenang, tidak takut, ya. Itu juga bagian nikmat. Tidak harus datangnya pertolongan Allah itu sesuai bentuknya dengan yang kita inginkan. Waktunya juga tidak harus. Yang penting kita mah minta tolong terus ke Allah. Nanti dikasih pertolongan kalau kita belum siap jadi ujub. Cuman sekali doa beres nih, Allah menurut ke saya gitu. Jadi doraka ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi engkau tidak menyukai padahal baik menurut Allah bagimu, dan sebaliknya boleh jadi engkau suka padahal buruk menurut Allah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu, kalian tidak tahu. Kita mah tugasnya mah terus saja menyempurnakan ikhtiar, doa, berbaik sangka. Mau diapain aja oleh Allah ya terserah Allah lah. Jangan ngatur Allah, ya kan? Siapa kita? Emang kita pantas ditolong oleh Allah? Sholat aja nggak khusyuk, maksiat banyak, pantasnya mau disambar petir, ya kan? Boro-boro dijawab, ya Allah, di mana keadilanmu? Kalau diadili hancur, Pak. Jadi jangan menganggap telat. Tobat aja terus. Tadi Bapak nanya apa yang kira-kira membuka pertolongan Allah lainnya, tobat. Kan ada yang bilang, saya tuh sudah tahajud, saya sudah saum Senin Kemis, saya baca Quran one day one juz. Tapi kenapa kok Allah belum menolong? Pertanyaannya sederhana, emang tahajudnya khusyuk? Enggak gitu ya. Kita kan tahajudnya juga belum tentu benar, ya kan? Baca Quran dan nggak ngerti. Saum cuma perut yang lapar, mulut ngomongnya terus. Kenapa ibu ngomong terus? Ngabuburit katanya gitu. Lanjut pertanyaan Bapak ya. Boleh dipinjamkan mikrofonnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya nama Yaya Sunarya, asal Bandung. Terima kasih atas kesempatannya Pak Kiai. Saya mau bertanya atau curhat sedikit. Saya ada yang mau ditanyakan ke Pak Kiai. Seandainya saya pernah menolong seseorang, Pak, dalam kesempitan gitu, Pak. Lalu saya menyebut-nyebutnya kebaikan saya, dan saya keluar ucapan, kalau dia tidak ditolong sama saya, apa jadinya? Terus pertanyaan saya, apakah itu termasuk sir atau menduakan atau merasa mendewakan diri sendiri selain Allah? Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu termasuk dosa yang besar karena sudah ujub, merasa kita yang menolong. Padahal aslinya Allah menolong beliau.
Memang itu udah rezeki beliau. Hanya kita dipilih oleh Allah jadi jalan sebagai ujian. Kalau kita ngaku-ngaku saya yang menolong, berarti kita pasti tidak bahagia. Pasti akhlak kita jadi jelek, hati kita jadi tidak enak, dan makin keluar keburukan-keburukan lainnya. Muntah ditulungan ku aing mau bisa, dulu makin musyrik ya. Berarti dia sudah menuhankan dirinya. Padahal nggak ada kita juga pasti ditolong oleh Allah. Hanya lewat siapa yang Allah kehendaki. Jadi harus tobat betul. Dan sebetulnya kalau kita nolong orang, yang harus berterima kasih kita. Karena ada yang bisa ditolongnya, ya kan? Kalau kita sedekah, yang harus bersyukur sekali yang disedekahi atau yang bersedekah? Yang di kita. Kita yang harus bersyukur. Karena kita dipilih oleh Allah, dikasih uangnya. Udah kita sedekah, dipertemukan dengan ladangnya. Sekarang kita punya uang. Tapi nggak ada yang bisa disedekahin, mau gimana ini uang? Gak ada manfaatnya. Hanya beban aja di akhirat. Tapi ada jalannya, kita bisa keluar. Kita digugurkan dosa, kita diberi pahala, kita diberikan tambahan karunia oleh Allah, ditolak bala, kita jadi dianggap ahli sedekah. Kita yang harus berterima kasih. Pernah ada yang wakaf ke sini, kemudian terima kasih, salah, bukan yang berterima kasih, kami yang berterima kasih. Sudah diberitahu ada ladang amal, diberi kesempatan, kami yang berterima kasih. Itu yang benar. Lakukan, lupakan, itu yang paling enak Pak. Karena bukan kita, ini Darut Tauhid, ngebangun Darut Tauhid, enggak sama sekali. Saya dan kawan-kawan ini bukan membangun Darut Tauhid. Darut Tauhid ini sudah tertulis di Lauh Mahfud. Sebelum saya diciptakan ada di dunia ini, pasti udah ada catatannya nih. Saya dan kawan-kawan diuji oleh Allah dengan terwujudnya apa yang Allah rencanakan. Kalau ngaku-ngaku ini ide kami, ini perjuangan, dimusnahkan wesep ya. Allah semuanya juga Pak. Terakhir, ibu-ibu ya deh ya, ibu-ibu dulu ya, nanti bonus. Boleh dibantu? Ada yang bantu? Iya. Ibu dari mana? Oh dari Solo. Ya selamat ulang tahun ya Bu. Ibu mau apa? Oh nanya. Oh belum di absen. Belum di absen. Gak bisa Bu, maaf kurang terdengar. Ini mikrofonnya di sini. Gimana? Loh. Alhamdulillah. Ya, saya terjemahkan ya Bu, karena banyak yang menyimak lewat medsos ya. Ibu bisa. Ya. Oh. Langsung. Ya. Masalah demi masalah timbul. Alhamdulillah. Bukan kita lalui, ibu lalui ya Bu ya. Saya beda lagi. Kemarin belum berangkat ke sini diuji. Apa? Sakit, tapi sembuh. Alhamdulillah. Yang ditanyakan, ya doa ibu. Subhanaka inni kuntu minal. Ya alhamdulillah. Betul. Nah betul sekali.
Alhamdulillah Ibu. Ibu sudah lengkap sekali pertanyaan dan jawabannya. Terima kasih. Gak usah tepuk tangan adik-adik. Ini dari alam kan ya, sekolah alam ya. Pasti sering tepuk tangan di alam. Ibu terima kasih Bu. Jadi Ibu doanya benar ya. Kalau dalam kesulitan doa Nabi Yunus. Alhamdulillah. Jangan suka memotong pembicaraan orang ya. Buat Ibu bahagia. Ibu bahagia kan? Bahagia tidak? Alhamdulillah. Ibu bahagia, saya ikut bahagia. Jangan nyebut masalah kita ya Bu ya. Saya tidak ada masalah dengan Ibu ya. Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Saya Ibu Devi Arsyani dari RK Nurul Jami Cilegon. Alhamdulillah. Pak Kiai, saya mau bertanya, dalam suatu organisasi, misalkan di situ kita tahu nih ada kejanggalan atau kecurangan, bolehkah kita mengingatkan dan bagaimana cara mengingatkan supaya yang bersangkutan itu tidak tersinggung? Gitu aja Pak Kiai pertanyaan saya. Nanti kalau Allah menguji kita mengetahui suatu kemungkaran, ada 3. 1, tolak dengan tangan, artinya kita bertindak ya. Yang kedua, kalau tidak sanggup, tolak dengan lisan atau tulisan. Dan yang ketiga, minimal di hati. Kita ini nggak benar nih. Tapi itu selemah-lemah iman, harus ada upaya menaikkan. Nah, bagaimana Ibu bisa mengingatkan? Bisa Ibu tulis surat, kaleng ya. Tergantunglah ya, kaleng. Ibu nggak usah sengaja cari kaleng disuratin, tapi surat tanpa nama. Mas, qadarullah saya mengetahui ya ini data ini, semoga membantu yang bersangkutan untuk tidak melakukan dosa. Jadi tapi nanti ini dikasih sanksi, ya itu lebih baik daripada berterusan dalam maksiat. Gitu. Hanya usahakan perkataannya baik ya. Jangan melecehkan, menghina. Ya, terima kasih. Terima kasih, alhamdulillah. Pertanyaannya saya senang sekali. Ada pertanyaan yang lengkap dengan jawaban ya. Walaupun ibu-ibu ini datang berbagai banyak masalah, tidak usah risau. Semua masalah itu sudah diketahui Allah. Dan terjadinya juga dengan izin Allah. Serta sudah diukur oleh Allah. Tidak ada yang overdosis. Apa yang ditunggu oleh Allah? Yang ditunggu adalah kita mengembalikan urusan ini kepada Allah sambil mematuhi Allah. Itu aja. Jadi urusan itu tidak harus kita selesaikan dengan kepintaran kita. Tidak. Urusan itu membuat kita takwa. Takwa itulah yang mendatangkan bimbingan Allah menyelesaikan masalah. Jadi jangan coba-coba menyelesaikan urusan sendiri tanpa melibatkan Allah. Bodoh kita ini. Rugi, pasti susah. Karena mudah dan susahnya masalah itu tergantung Allah nolong kita atau tidak. Kalau Allah nolong kita, mudah. Kalau Allah tidak nolong, yang sederhana aja susah. Itu kemarin ada yang tidit, gak terima dia dikelaksonin, dia pepet, akhirnya ditangkap polisi. Sederhana, didit begitu ya. Coba kalau ada yang tidit, tinggal kita jawab tit gitu. Tapi masalah cetek saja banyak yang tidak bisa melewatinya karena jauh dari pertolongan Allah. Bu, mau ditolong oleh Allah nggak Bu? Jaga sholatnya ya, TBM, tepat waktu berjamaah, kalau bisa di masjid, terutama lelaki. Berbanyak sholat sampai 40 rakaat.
17 fardu, selebihnya rawatib, tahajud, dan sunnah lainnya. Kemudian apalagi sedekah. Pokoknya kalau ingin ditolong oleh Allah langsung ingat yang alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, sedekah. Saya nggak punya uang, pakai makanan. Nggak punya makanan, pakai barang. Nggak punya barang, pakai tenaga. Nggak punya tenaga, pakai omongan baik. Saya nggak bisa ngomong baik, jangan ngomong jelek. Itu pun sedekah. Pokoknya sedekah, langsung ingin tolong Allah, pintunya sedekah. Apalagi wal kadhiminal ghaidh, mau ditolong Allah, jangan marah-marah, karena pertolongan Allah tidak datang kepada pemarah. Tuh kan Bu, makanya jangan marah-marah. Sambil marah dia nggak ditolong. Pokoknya kalau ingin ditolong oleh Allah, tahan amarah. Karena ciri ahli takwa adalah wal kadhiminal ghaidh, menahan amarah. Apalagi pengen ditolong oleh Allah, maafkan orang-orang. Wal 'afina 'anil nas, maafkan, enggak ada benci, enggak ada sakit hati kepada orang beriman. Ke saudara-saudara, maafkan. Langsung nanti kebuka pertolongan Allah kalau pemaaf. Kalau pendendam tidak, terhalang. Lalu apa? Wallahu yuhibbul muhsinin, berbuat baik terus. Walaupun orangnya nggak baik ke kita, kita tetap jadi orang baik. Dia pelit, nggak apa-apa, kita sedekah. Dia tidak mau senyum, nggak apa-apa, itu kan bibir dia. Bibir kita yang ini, kita yang senyum. Apalagi sesudah itu tobat, perbanyak istighfar. Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli dikin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Kalau banyak istighfar, hati ditenangkan, jalan keluar ada, dan pertolongan Allah yang tidak diduga-duga. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha menatap, wahai yang mengumpulkan kami, wahai yang maha tahu siapa diri kami yang sesungguhnya, ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni semua dosa yang kami lakukan sepanjang hidup ini. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampuni semua akhlak buruk kami kepada orang tua. Ampuni dan sayangi orang tua kami ya Allah. Berkahi sisa usianya, karuniakan husnul khotimah, lapangkan kubur, ringankan hisab, jadikan ibu bapa kami ahli surga. Golongkan kami jadi anak yang tahu bakti, tahu balas budi. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampuni guru-guru kami, para ulama yang menjadi jalan hidayah-Mu kepada kami. Muliakan keluarga dan keturunannya. Ampuni hamba-hamba-Mu yang berbuat baik kepada kami, yang terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi. Engkau maha tahu. Tolongkan kami menjadi hamba yang tahu balas budi. Ampuni ya Allah hamba-hamba-Mu yang pernah kami zolimi, sengaja, tidak sengaja. Lindungi kami dari perbuatan zolim dan lapangkan hati saudara kami memaafkan kami. Ampuni dan sayangi orang-orang yang pernah menyakiti kami ya Allah. Cegahlah dari perbuatan zalim terhadap siapapun. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana mujahidin fi Palestina. Tolonglah ya Allah saudara-saudara kami di Palestina. Engkau menyaksikan segalanya, Engkau mengetahui segalanya. Ya Allah, kami mohon teguhkan keyakinan iman sahabat saudara-saudara kami.
Berikan ketenangan dalam segala keadaan ya Allah. Lindungi ya Allah dari kejahatan kaum zalimin. Jadikan setiap yang wafat Engkau jamu ya Allah, jadi syuhada di surgamu. Jadikan yang terluka Engkau kuatkan, Engkau sembuhkan, Engkau muliakan. Ya Allah, jangan biarkan kaum zalimin berjaya ya Allah. Semuanya ada dalam genggaman-Mu. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Persatukan kaum muslimin muslimat ya Allah. Ampuni kami belum bisa berbuat banyak ya Allah. Berikan kemampuan bagi kami berbuat sesuatu selain dengan doa ini. Namun ijabah doa kami ya Allah. Mampukan kami berbuat sesuatu untuk membebaskan Masjidil Aqsa dari kaum Yahudi ya Allah. Hanya Engkau yang maha kuasa menolong. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Dengan ilmu yang manfaat, amal yang Engkau terima, karuniakan iman yang teguh ya Allah, lahir batin sehat walafiat, rezeki yang halal barokah, undang ke Baitullah ya Allah, sempurnakan menjadi haji hajah mabrur mabrurah, istiqomahkan dalam iman Islam, dalam amal soleh ya Arhamar Rahimin. Jadikan akhir hayat kami semua husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Pesan khususnya ke tamu yang mungkin nanti tidak ketemu lagi ke sini, kalau pilpres nanti jangan sampai busuk hati karena pilpres ini ya. Tinggal pilih yang mana yang kira-kira paling dekat dengan Allah, kemudian kita istiqoroh, coblos, dan tidak usah sibuk mengomentari pilihan orang lain. Ada yang lebih penting, yaitu kita tetap bersatu ya. Jangan busuk hati karena pilpres. Walaupun kita punya pilihan, orang lain juga punya hak memilih yang berbeda dengan kita. Mudah-mudahan Allah mengaruniakan kepada kita pemimpin yang adil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.